Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bertemu lagi dengan Ridho Ramadan, guru PPKN di SMA Al Mubarok. Kali ini kita akan belajar tentang materi hak dan kewajiban asasi manusia, kelas 11 semester ganjil. Selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin kita capai? Satu, menganalisis makna konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Dua, menganalisis substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Tiga, menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan keempat, menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia. Subbab yang pertama yaitu apa makna konsep hak dan kewajiban asasi manusia? Apakah yang dimaksud dengan HAM atau hak asasi manusia? Mungkin kita sering mendengar istilah atau kata HAM atau hak asasi manusia. HAM berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan menurut seorang ahli, Jan Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut terkandung dua makna, yakni hak asasi manusia merupakan hak alamiah dan hak instrumental. Disimpulkan secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia yang kodratnya, yang pada dasarnya di dalam diri manusia selalu melekat tiga hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Tiga hal ini secara kodrat alamiah pasti ada dan ingin selalu dicapai oleh setiap manusia. Kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Dan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang kehidupannya dirampas, kebebasannya dikekang, maupun kebahagiaannya diambil. Dan inilah yang menjadi tolak ukur atau dasar untuk terciptanya konsep hak asasi manusia. Selanjutnya, hak asasi manusia itu mempunyai ciri-ciri khusus, yang mana ciri-ciri khusus ini menjadi suatu konsep, menjadi suatu identifikasi bahwa itulah hak asasi manusia. Apa saja? Yang pertama yaitu hakiki. Apa maknanya? Bahwa hak asasi manusia sejak lahir telah didapatkan oleh setiap manusia karena pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ciri khususnya adalah universal. Artinya, hak-hak yang melekat pada diri manusia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tentu semua orang baik dari belahan bumi utara maupun selatan, dari timur ataupun barat, baik orang Asia atau orang Eropa, tetap memiliki hak yang sama yang diberikan oleh Tuhan. Seperti hak untuk hidup, hak untuk bahagia, dan sebagainya. Kemudian ciri khusus yang tiga, yaitu
hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Artinya, ketika hak asasi manusia itu melekat pada diri seseorang, seperti kehidupan, maka tidaklah dapat dicabut. Kalau dicabut, maka hilanglah eksistensi seorang manusia. Yang keempat, hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Artinya, hak asasi manusia itu meliputi banyak hak, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan kehidupan, hak untuk bertahan hidup, hak untuk bahagia, tidak bisa dibagi-bagi. Dibagi dalam arti hanya sebagian saja, misalkan hanya mendapatkan hak politik, hanya mendapatkan hak ekonomi, dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan, setiap manusia itu memiliki hak yang sama, sehingga tidak dapat dibagi-bagi. Nah, 4 ciri khusus hak asasi manusia ini adalah menjadi tolak ukur konsep hak asasi manusia. Sejauh manakah hak asasi manusia ini bisa muncul? Kapankah konsep hak asasi ini muncul? Hak asasi manusia seperti di awal dikatakan bahwa hak asasi manusia ini adalah hak dasar manusia yang menurut kodratnya melekat pada diri manusia, yaitu kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Dalam sejarahnya, bahwa banyak sekali terjadi penjajahan, penindasan, pengerampasan kehidupan seseorang, kebebasan seseorang, dan kebahagiaan seseorang. Dan inilah yang akhirnya memunculkan konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidaklah bisa berdiri sendiri kalau tidak disertai dengan kewajiban asasi manusia. Nah, apakah kewajiban asasi manusia itu? Mari kita lanjutkan. Menurut Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Artinya, redaksi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999, kewajiban asasi manusia adalah prasyarat untuk tegaknya hak asasi manusia itu sendiri. Tanpa adanya kewajiban hak asasi manusia, maka tidak memungkinkan dan tidak terlaksananya tegaknya hak asasi manusia. Jadi kesimpulannya, untuk bisa menegakkan hak asasi manusia, maka kita harus menjalankan seperangkat kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang agar tertegaknya hak asasi manusia. Baik, kita lanjutkan kepada subbab yang kedua. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bagaimana Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia? Pancasila sendiri memiliki nilai-nilai Pancasila. Secara garis besar, nilai-nilai Pancasila dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu nilai dasar. Yang kedua yaitu nilai instrumental. Yang ketiga yaitu nilai praksis. Apakah hubungan hak dan kewajiban asasi manusia menurut nilai dasar Pancasila? Nilai dasar Pancasila pengertiannya adalah semua nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama ketuhanan,
yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima adalah keadilan sosial, dan 5 sila ini disebut sebagai nilai dasar Pancasila. Apa hubungannya antara hak dan kewajiban asasi manusia menurut nilai dasar Pancasila? Sila pertama, hak asasi manusia menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama. Kewajibannya adalah kita harus melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, hak asasi manusia menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Hubungannya dengan kewajiban asasi manusia pada sila kedua, yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia. Pada sila ketiga persatuan Indonesia, hak asasi manusia menjamin hak berserikat dan berkumpul. Dan hubungannya dalam kewajiban asasi manusia menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pada sila keempat, kerakyatan menjamin kehidupan bermasyarakat bangsa dan negara yang demokratis. Kewajiban asasi manusia menghargai hak setiap warga negara dalam berdemokrasi. Dan yang terakhir, hubungannya pada nilai dasar sila kelima, hak asasi manusia menjamin hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya, dan kewajiban asasi manusia mengakui dan menghargai hak milik perorangan. Nilai-nilai Pancasila pada nilai instrumental. Nilai instrumental Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang diimplementasikan pada perundang-undangan. Sekali lagi, nilai instrumental Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang diimplementasikan pada perundang-undangan. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam perundang-undangan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28A sampai 28J. Diatur dalam Tap MPR nomor 17 MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Kemudian ada Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia atau pengadilan HAM. Kemudian ada PP Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara pelindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat. Kemudian ada Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat. Kemudian Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dan nilai-nilai yang diimplementasikan dalam perundang-undangan inilah yang disebut sebagai nilai instrumental Pancasila. Selanjutnya nilai yang ketiga yaitu, dan ini adalah hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf A sampai dengan huruf C. Salah satunya dalam pasal 28 huruf A, hak itu menjelaskan tentang hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kebahagiaan. Dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 huruf B, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf B tentang membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Kemudian pasal 28C-nya di Undang-Undang Dasar 45 tentang mengembangkan diri. Dan pasal 28 huruf D-nya tentang pengakuan yang sama di hadapan hukum. Dan pasal 28E-nya tentang kebebasan memeluk agama.
Kemudian pasal 28F-nya tentang kebebasan berkomunikasi, memperoleh, mencari informasi. Kemudian pasal 28 huruf G-nya tentang pelindungan diri pribadi, dan pasal 28 huruf H tentang kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian pasal 28 huruf I tentang pelindungan dan pemajuan penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab pemerintah. Dan terakhir dalam pasal 28 huruf J bahwa yang berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain secara tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, ini adalah bunyi pasal 28 huruf A sampai dengan J pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah sebab dua bab mungkin yang kita bahas, dan yang terakhir yaitu nilai praksis. Nilai praksis Pancasila adalah mengaktualisasikan atau merealisasikan nilai-nilai instrumental dalam perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita taat pajak, bayar pajak, ya, dan sebagainya. Dan inilah disebut sebagai nilai praksis. Nah, cukup demikian pembelajaran kita kali ini dalam hak asasi manusia, yaitu hanya sampai subbab 1 dan subbab 2. Untuk kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan penegakan HAM di Indonesia, kita lanjutkan minggu depan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.